Demonstrasi kontekstual modul 2.3 Kucing untuk Supervisi Akademik CKP Angkatan 11 tahun 2024 Kabupaten Banyumas. Nama lengkap Inarini Astuti SPD, Sekolah TK Pertiwi 01 Karanglewas Lor, alamat sekolah Jalan Lurah Ali Krustomo, Karanglewas Lor, Purwokerto Barat, Banyumas. Kelas 021 Kabupaten Banyumas dengan fasil adalah Bapak Narendra dengan pengajar praktik Ibu Prisilia dan Ibu Ratna. Modul 2.3 merupakan salah satu bagian penting dalam pelatihan calon guru penggerak atau CKP, yaitu untuk mengembangkan kompetensi kucing. Dan tugas CKP adalah mempraktikkan langsung teknik kucing yang sudah dipelajari, yang direkam dan dikumpulkan dalam bentuk video yang memperlihatkan proses kucing setiap CKP. Proses kucing tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 adalah membuat kelompok yang terdiri dari 3 orang CKP dan setiap anggota kelompok akan mengambil peran sebagai coach, kuci, atau pengamat atau observer. Anggota kelompok berganti peran sehingga setiap orang mengalami menjadi coach, kuci, dan pengamat. Anggota kelompok terdiri dari 3 orang CKP yaitu Inarini Astuti, Ratna Madusari, dan Mei Irianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mbak Ina. Selamat siang. Sehat benar. Insya Allah. Alhamdulillah. Sehat ketemu lagi. Sering ketemu ya, Mbak. Alhamdulillah. Harus disempatkan Mbak untuk saya. Iya betul. Gini loh, Mbak Ratna.
sebetulnya. Iya. Pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang ingin Mbak Ratna kembangkan secara spesifik, lebih khusus ya, yang ingin diobservasi seperti itu? Ya, kalau saya itu lebih kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mbak Ina. Berdiskusi dengan coach mengenai kompetensi coaching yang akan dikembangkan. Alhamdulillah, sekarang ketemu lagi. Sering ketemu ya Mbak. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ratna, gimana kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Mbak Ina sehat? Insya Allah sehat juga. Alhamdulillah. Mohon maaf nih, sampai habis senam ini Mbak. Iya, nggak apa-apa. Saya juga mau jadi tim supporter. Tim bore ya. Tim bore, betul. Iya, Mbak Ina. Saya minta waktunya, Mbak Ina, sebentar untuk ngobrol sebentar. Saya sharing-sharing gitu, Mbak Ina. Bisa ya? Bisa, boleh banget Mbak Ratna. Lama juga nggak apa-apa. Oke, siap. Mani biru. Oh iya. Itu bisa. Bercanda lah ya. Saya Iya, cepat. betul. Ada waktu kan ya, Mbak Ina? Insya Allah. Oke, siap. Oke. Ini tapi sambil nyambi ya, saya ada beberapa yang harus dikerjakan. Nggak apa-apa, Mbak Ina. Jadi begini, Mbak Ina. Ini kan saya itu di sekolah saya itu kan kelasnya moving kelas. Jadi tidak standby di kelas yang sama. Kalau misalkan kelas jurusan musik pagi ini dia di ruang 8, nanti siang bisa nanti posisinya di ruang 12, misalkan seperti itu. Nah, saya itu masalahnya kadang kalau siang itu misal saya ketemunya itu hari Rabu nih di ruang 12 dengan kelasnya musik. Nah, kelas musik itu baru pindah di ruangan itu. Tapi saya lihat itu sampahnya, bekas makanan, sisa makanan. Itu kan kadang saya itu, aduh, ini anak perempuan banyak di kelas, masa sama kebersihan kok kurang memperhatikan. Akhirnya kan kalau mau kita pembelajaran langsung, kondisinya kurang kondusif, sampahnya banyak. Tapi kalau misalkan kita untuk setiap waktu harus mengingatkan untuk bersih-bersih, itu kan menyita waktu juga untuk belajar. Begitu, Mbak Ina. Jadi kadang saya ada baiknya bagaimana ya, kira-kira solusinya seperti apa dengan permasalahan seperti ini. Oh iya, Mbak Ratna. Ini berarti bisa digarisbawahi bahwa permasalahan yang dihadapi adalah sampah. Ya, Gitu. sampah di mana kelas itu digunakan tidak saja oleh kelas panjenengan seperti itu kan, Betul. karena rolling ya, berarti Betul. beberapa kelas sebelum panjenengan masuk dengan anak-anak sudah dipakai ke kelas lain. Betul. Tapi seringnya kalau itu kan sampahnya ada ya, belum dibersihkan seperti itu. Ketika Mbak Ratna menemukan hal tersebut, itu kan pasti keluhan dari muridnya Mbak Ratna pasti ada. Betul. Apa yang terfikirkan oleh Mbak Ratna untuk menguatkan muridnya Mbak Ratna itu ketika ada keluhan sampah-sampah yang berserakan dari kelas-kelas yang anak sudah memakai? Berarti kan itu dari kesadaran diri tanggung jawab itu. Betul, dari kelas yang sebelumnya ya. Nah, kalau saya itu untuk kelas yang saya hadapi, kelas yang itu memang saya akan memulai pembelajaran itu, pasti kita kan sudah membuat kesepakatan sebelumnya bahwa di awal pembelajaran kita kondisikan agar kelasnya itu bersih. Cuman kan kadang kalau kita ketemunya di hari Rabu, akhirnya yang kedapatan memang dia harus bersih-bersih ya anak yang piket di hari Rabu. Sementara hari Kamis, hari Jumat, Senin, Selasa itu kan mereka tidak piket seperti itu. Jadi kan anak yang hari Rabu kadang juga agak-agak mengeluh seperti itu. Ini kok sampai setiap ini begitu. Nah itu. Padahal saya juga ke kelas yang sebelumnya saya sudah mencoba untuk
menyampaikan, tolong nanti dijaga karena setiap pembelajaran kelas yang bisa dipakai kelas kalian itu kok selalu kotor gitu. Jadi ya mungkin walaupun pembiasaan itu sering saya sampaikan, sering saya tangani, tapi kalau tidak saya dampingi langsung, anak-anaknya ya itu belum ada kesadaran seperti itu. Berarti dari percakapan kita, obrolan kita pada hari ini, maksudnya kesempatan ini, saya tangkap Mbak Ratna itu menginginkan adanya perubahan. Dalam arti perubahan tidak saja kelas yang Mbak Ratna ambil seperti itu ya, karena kesadaran untuk kebersihan kelasnya kan belum ada. Meskipun kelasnya Mbak Rafi sendiri sudah memiliki komitmen yang baik. Iya. Bagaimana Mbak Ratna untuk langkah selanjutnya? Karena Mbak Ratna kan sudah mengambil langkah nih untuk menyampaikan atau konfirmasi dengan kelas sebelah. Tapi kenyataannya secara prakteknya masih belum kondusif. Jadi bagaimana Mbak Ratna akan mengambil langkah selanjutnya seperti itu Mbak Ratna? Kalau saya sih pernah terpikirkan di saya, yang pertama mungkin nanti saya berkolaborasi dengan kelas yang lain, terutama mungkin karena kelas yang saya hadapi, yang kelas yang dulunya di ruangan itu yang selalu kotor, mungkin saya sampaikan ke wali kelasnya agar nanti menindaklanjuti di kelas tersebut. Tapi permasalahan ini kan waktu itu saya sharing dengan teman yang lain, ada juga yang mendapati seperti itu, kelas yang lain juga ada yang seperti itu. Jadi mungkin nanti saya menyampaikan ke wali kelas, ke teman yang lain, atau mungkin ke wakil kurikulum, mungkin sebaiknya ada khusus nih program bagaimana caranya agar kita mensosialisasikan bahwa kebersihan itu penting, lingkungan harus dijaga. Selain menjaga kebersihan juga kan untuk kenyamanan belajar seperti itu. Bila perlu mungkin nanti mengundang narasumber dari luar sekolah biar yang lebih kompeten seperti itu. Jadi nanti ada ada perhatian lebih termasuk untuk kegiatan kebersihan itu, walaupun tidak hanya untuk kelas itu. Iya Mbak. Berarti bisa jadi kesimpulan bahwa yang akan dilakukan Mbak Ratna adalah seperti kegiatan ekonomi. Ya betul, kurang lebihnya seperti itu dalam waktu tertentu. Apa Mbak Ratna akan melibatkan pihak-pihak lain? Bagaimana langkahnya ketika Mbak Ratna mempunyai berpikir bahwa Mbak Ratna akan melibatkan pihak-pihak lain? Iya betul. Yang pertama mungkin kita koordinasikan dulu dengan wakil kurikulum tempat saya. Kira-kira nanti pemilihan waktunya mau kapan, terus timnya nanti siapa saja untuk disampaikan kepada sekolah-sekolah. Nanti setelah itu baru mungkin kita mau dilaksanakan mentoring tersebut dengan catatan yang ada pilihan waktunya seperti itu. Oh gimana? Berarti kapan itu akan direalisasikannya? Kalau boleh tahu seperti itu. Iya. Kalau menurut saya ini sekarang sedang kegiatan PTS. Nanti minggu depan akan ada P5. Nah mungkin berbarengan dengan kegiatan P5 itu nanti kita sisipi kegiatan tersebut. Jadi rentang waktunya masih ada cukup untuk persiapan sampai dengan nanti pelaksanaannya seperti itu. Berarti untuk obrolan kita, Mbak Ratna sudah bisa mendapat gambaran bagaimana adanya perubahan dalam arti kondisi kelas yang kurang kondusif dengan sampah-sampah seperti itu. Berarti sudah ada gambaran. Iya, itu ya. Iya betul. Tindak lanjut atau rencana aksinya ke depannya seperti apa? Berarti sudah ada gambarannya. Sudah. Bagaimana langkah yang akan Mbak Ratna ambil untuk melibatkan
konsisten lah ya, seperti itu ya Mbak Ratna ya. Mudah-mudahan apa yang menjadi rencana baik Mbak Ratna untuk aksi dari obrolan kita dengan permasalahan yang Mbak Ratna hadapi itu tersolusikan dengan baik. Amin, mudah-mudahan Harapan bisa. saya seperti itu Mbak Ratna ya. Amin, terima kasih sekali masukannya. Sama-sama, Mudah-mudahan nanti saya juga menjadikan berharapnya. solusi di sekolah kami dan menjadi lebih baik lagi untuk anak-anak kami di sekolah. Proses KPR jadi lebih lancar. Terima kasih sekali untuk bantuannya. Coach melakukan sesi coaching berdasarkan situasi nyata dengan tiap kucing. Mengamati dan mencatat observasi tadi terkait coaching dengan Bu Ratna. Iya, alhamdulillah sudah. Kemarin tadi kita sempat ngobrol-ngobrol apa yang disampaikan oleh Bu Ratna Madusari untuk permasalahannya yang menjadi hambatan ketika akan pelaksanaan pembelajaran aktif di kelas seperti itu. Oke, jadi Bu Ina, sebelum kita selesaikan ini ya, saya akan ada beberapa pertanyaan ini untuk Bu Ina. Saya ikut nyatet juga lah ya. Iya, Nanti oke. saya bisa mencatatkan Ya. saya. Yang pertama, apa saja nih yang sudah Bu Ina lakukan pada saat coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Tadi otomatis saya harus bisa menjadi pendengar yang baik ya Bu Mai, dari apa yang disampaikan oleh Bu Ratna untuk permasalahan yang pastinya menjadi hambatan beliau itu dalam pembelajaran aktif di kelas seperti itu. Setelah menjadi pendengar yang baik, otomatis kan saya harus lebih menggali informasi yang lengkap dari beliau, apa yang menjadi hambatan masalah, tapi bukan saya mencarikan solusi, yang pastinya saya menggali potensinya beliau agar bisa secara mandiri menemukan solusinya seperti itu. Oke, ya baik Bu Ina. Oke, tadi menurut saya ya, setelah saya amati tadi pada proses coaching tadi sudah ada berjalan itu alur ceritanya ya. Ada tujuan yang diinginkan, kemudian ada identifikasi, ada rencana aksi, dan juga ada tanggung jawab ya. Di sana sudah ada itu pada saat itu. Nah, kemudian kompetensi apa lagi nih yang ingin Bu Ina kembangkan berdasarkan hasil coaching yang tadi dilakukan? Yang pastinya adalah kolaborasi. Dari kolaborasi itu bagaimana pihak-pihak yang akan dilibatkan untuk reaksi aksi. Yang pastinya kan kita harus menentukan tujuan dari obrolan itu. Dengan saya harus bisa memberikan pertanyaan berbobot untuk menggali informasi dari kucinya. Setelah itu saya berharap kuci saya itu bisa menemukan solusi untuk langkah yang dia ambil secara mandiri seperti itu. Ya baik Bu Ina, tadi sudah bagus ya coachingnya dengan Bu Ratna. Semoga nanti ke depan bisa lebih bagus lagi dalam praktek coaching dengan teman sejauh. Ya, terima kasih. Oke, untuk terima kasih. waktunya. Ya. Terima kasih sekali. Sama Bu Ina. Ya, sudah. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ratna, gimana kabarnya? Halo Bu Ina, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Bu Mai segar waras, sehat selamat insya Allah. Seperti itulah ya. Kita harapannya kan selalu sehat nih. Ya, gimana nih? Ada apa nih Bu Ina? Apa yang ingin Bu Ina ngobrolkan siang hari ini? Oh iya, sebelumnya terima kasih waktunya untuk hari ini ada waktu untuk saya ngobrol-ngobrol
terus gitu ya, ikut masuk kadang. Jadi kemandirian anak ketika mengikuti pembelajaran di kelas kan kurang, karena ada orang tuanya. Kadang apa yang menjadi capaian pembelajaran tidak sesuai, seperti masih kurang. Bagaimanapun meskipun anak-anak yang lain sudah mencapai untuk penilaian asesmennya, tapi ketika kita menemukan ada 2 anak itu adalah sebagian kecil, tetap rasa tanggung jawab kita kan masih terpanggil gitu loh. Jadi Bu Ina ingin seluruh anak-anaknya itu mempunyai sikap mandiri. Iya betul. Semuanya nggak ada yang tertinggal ya. Iya, dalam arti jadi semua anak itu ketika sudah mandiri kan diarahkannya lebih mudah seperti itu. Jadi karena ini kan anak-anak usia TK yang mulai masuk fondasi untuk karakternya. Jadi mandirian itu sebenarnya itu juga harus ada dukungan dari orang tua sendiri, karena anak-anak usia TK kan ketika datang ke sekolah itu suasana hati yang dibawa dari rumah, yang pastinya dari bangun tidur bagaimana orang tuanya tidak peduli sampai iya betul sampai ke sekolah seperti itu. Nah, dengan melihat situasi seperti itu ya, apa yang telah Bu Ina lakukan untuk Yang pastinya sih edukasi ke orang tua, tidak secara personal saja antara wali kelas dan orang tua. Sebenarnya sekolah juga sudah melakukan bahwa ada masa orientasi sekolah di mana disampaikan bagaimana itu kurikulum sekolah, bagaimana tata aturan sekolah dan sebagainya. Tapi tetap saja ada ketika masa PLS 2 anak itu sudah selesai kan diharapkan anak bisa dibahas seperti itu, kan sudah masa pengenalan lingkungan sekolah kan orang tuanya mendampingi. Kami rasa cukup ya, karena 2 minggu itu sudah waktu yang lama, dan nanti orang tua sambil berjalan mengamati apa yang menjadi aturan sekolah, bagaimana guru memberikan penguatan ke anak, peserta didik. Tapi masih ada 2 orang dalam arti orang tuanya masih ingin iya jadi anaknya malah jadi sewu dengan tanda kutip manja ya, mandiri. Nah, bentuk edukasi seperti apa nih yang Bu Ina bisa lakukan untuk anak-anak? Kalau untuk anak-anak sih, karena kita dalam masa anak-anak ini adalah bermain, saya belajar itu yang utama kan ada role model ya, untuk teladan. Itu kan anak-anak yang sudah mandiri bisa menjadikan contoh dan bisa penyampaian ke orang tua seperti itu. Tapi kalau saya
pastinya kan komunitas sekolah. Ya, ada kepala sekolah. Kalau Bu Ina gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Kuci melakukan sesi kucing berdasarkan situasi nyata yang dihadapi kucing. Seperti itulah ya. Kita harapannya kan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ina. Ketemu lagi. Alhamdulillah, luar biasa. Tadi itu sudah melakukan kucing ya antara Mbak Dana sama Bu Mei ya. Alhamdulillah sudah, Mbak. Tadi alhamdulillah lancar. Alhamdulillah senang ya Mbak ya. Sebelum penutupan nih Mbak ya, saya ingin tanyakan beberapa pertanyaan untuk pasca observasi yang pertama. Apa saja yang Mbak Ratna lakukan tadi itu ya dalam proses coaching itu terkait indikator ketercapaian yang diinginkan seperti itu. Betul. Kalau tadi saya indikator ketercapaiannya saya ingin meningkatkan atau membuat pertanyaan yang berbobot, Mbak Ina. Jadi alhamdulillah tadi saya sudah menyampaikan membuat pertanyaan yang lumayan berbobot sehingga memancing Bu Mei sebagai coachingnya itu memberikan jawaban-jawaban yang menjadi solusi masalahnya kita. Iya, alhamdulillah sudah ada solusi berarti ya Mbak Ratna ya. Betul. Oke, terima kasih. Ini saya sebagai observer ya. Selama proses tadi, Uci itu sudah berjalan dengan baik, menyampaikan informasi yang lengkap, apa yang menjadi permasalahan yang bisa menjadi hambatan ketika beliau membaca para peserta didiknya seperti itu ya. Proses auditnya itu sudah sesuai dengan proses audit Tirta ya. Betul, iya, betul sekali. Dan juga lumayan itu tadi sudah tergali ya karena Mbak Ratna sendiri itu dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang diajukan ke kucingnya itu lumayan tadi itu sudah sesuai dengan apa ya yang memang dibutuhkan oleh kucingnya. Jadi tergali lah potensinya bahwa dia itu bisa mencari solusi sendiri langkah-langkah apa yang harus diambil dari permasalahan yang dihadapi dari kucing tadi itu sudah sesuai sekali dengan prinsip kucingnya dan sesuai dari algoritmanya tujuan obrolan atau percakapan antara Mbak Ratna dan Bu Mei urusan identifikasi permasalahan sudah tergali dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Mbak Ratna itu pertanyaan yang berbobot Ya. sehingga tergali terpancing ya kucingnya itu untuk bisa mengidentifikasi apa permasalahannya yang selanjutnya adalah rencana aksinya yang akan dilakukan seperti itu dan tanggung jawabnya untuk keberlanjutan dari rencana aksi yang akan dilakukan kucing. Terus ini ada lagi nih, saya ingin tahu kompetensi apalagi yang ingin dikembangkan oleh Mbak Ratna itu berdasarkan hasil kucing tadi. Kalau yang ingin saya kembangkan dalam coaching tadi terus terang lebih mendengarkan dan lebih memahami dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh coaching. Jadi sehingga nanti proses coachingnya bisa lebih maksimal seperti itu, Mbak Ina. Iya, betul. Bagus sekali ya Mbak. Tadi proses kucingnya itu sudah berjalan lancar, sesuai dengan alur kucing, algoritmanya sudah mengenal seperti itu, menjadi pendengar yang baik, coachnya ya, pembinaan coachnya ya. Semoga nanti bisa benar-benar solusi yang akan dilakukan oleh kucing dan barangnya itu bisa terlaksana dengan baik. Betul sekali. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih Pak Ina. Sampai ketemu lagi ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian hasil praktek kucing kelompok kami. Kami yakin masih ada beberapa kekurangan,
Karena itu kami masih membutuhkan bimbingan selalu dari Bapak Fasil dan Ibu PP atau pengajar praktik. Terima kasih untuk semuanya, untuk teman-teman tim yang sudah bersama-sama melakukan tugas dari modul 2.3. Semoga pemahaman semakin bertambah, ilmu kita semakin bertambah, semakin tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam dan bahagia, Guru Penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.